Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat mempelajari pembelajaran PPKN bersama dengan Ibu Giska, meskipun kita masih bertatap maya. Pertemuan kita kali ini masih membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Tujuan pembelajaran kita, pertama, menerima dan mensyukuri. Kedua, bersikap peduli. Ketiga, memahami dan menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Pokok bahasan kita kali ini adalah kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia, serta pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran, kalian tentunya selalu dipersilahkan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Hal itu semua dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksa agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita sebagai warga negara Indonesia tidak beragama? Tentu saja tidak boleh, Nak. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Tiap manusia tidak boleh menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Ketentuan hukum merdeka beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar
1945. Di antaranya adalah pasal 28E ayat 1, pasal 28E ayat 2, pasal 29 ayat 2. Ketentuan-ketentuan tersebut semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. 2. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. 3. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. 4. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama, serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Di Semakbo, mungkin saja warga sekolahnya, siswa atau guru menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya. Atau mungkin saja kalian punya tetangga yang tidak seagama dengan kalian. Hal itu semua merupakan sesuatu yang wajar. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama. Nah, berikut pengertian kerukunan umat beragama menurut para ahli. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Apa aja sih bentuk kerukunan beragama itu? Di negara kita mengenal konsep Tri-kerukunan umat beragama atau trilogi kerukunan. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan,
tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kalau kerukunan di antara umat yang beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan-pergaulan di masyarakat. Tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim. Itu tuh membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Nah, bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, tapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi harus juga menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Unsur kerukunan hidup umat beragama. Pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Tiga, kemampuan untuk menerima perbedaan, merasakan indahnya sebuah perbedaan, dan mengamalkan ajarannya. Kesimpulannya, kerukunan antar umat beragama adalah hubungan yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertahanan Keamanan NKRI. Wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, negara, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI
telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh. Hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komponen pertahanan dan keamanan, kita harus ketahui terlebih dahulu apa tujuan pertahanan dan keamanan. Tujuannya adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, serta mencakup upaya menjaga sistem ideologi dan sistem politik negara. Komponen pertahanan dan keamanan terdiri dari 3 komponen. Pertama, komponen utama menghadapi ancaman militer dan melaksanakan tugas pertahanan lainnya. Di sini dipegang oleh TNI dan Polri. Kemudian komponen cadangan, yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama. Apa sih komponen cadangan itu? Terdiri dari warga negara Indonesia, sipil, sarana dan prasarana yang support untuk komponen utama. Selanjutnya adalah komponen pendukung, yaitu untuk memperkuat dan meningkatkan 2 komponen sebelumnya, tetapi bukan untuk melakukan pertahanan fisik. Apa aja? Yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 sampai pasal 30 ayat 5. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002. Sistem pertahanan negara yang digunakan yaitu Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau disingkat menjadi Sishankamrata. Kemudian TNI sebagai komponen utama. Melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional yang dipersiapkan sejak dini, total, terpadu, dan terarah, serta memanfaatkan sumber daya nasional yang meliputi SDM, SDA, dan sumber daya buatan. Kembali lagi kepada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Sishankamrata memiliki ciri kerakyatan, yaitu berorientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan
dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Tishankamprata yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Di satu sisi memberikan keuntungan, tetapi di sisi lain memberikan ancaman keamanan yang besar, baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan ketahuilah bahwa bela negara adalah roh dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Hak dan kewajiban bela negara. Hak dan kewajiban warga negara adalah pertahanan dan keamanan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Warga masyarakat melaksanakan amanat pasal ini dengan pengertian pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Peran serta anggota masyarakat dapat dilakukan dalam menciptakan suasana aman di lingkungan masing-masing, tidak membuat kegaduhan dan keonaran yang mengganggu lingkungan. Peran serta siswa dapat dilakukan dengan menjaga ketertiban sekolah, tidak melakukan perbuatan tercela, mencoret-coret fasilitas umum, atau kegiatan lain yang negatif. Peran serta siswa diharapkan menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan baik. Hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan berkaitan erat dengan upaya bela negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Upaya bela negara ini dapat diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan, latihan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon komponen cadangan yang memenuhi syarat, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib, serta pengabdian sesuai profesi. Mengapa upaya bela negara ini sangat diperlukan dalam pertahanan dan keamanan negara?
Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, bukan berarti kita terlepas dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Setiap negara pasti akan menghadapi segala macam bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan tersebut, besar maupun kecil. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus menjaga dan mempertahankan keutuhan serta kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Nah, berdasarkan pemaparan tentang pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, cobalah kamu identifikasi persoalan-persoalan tentang pertahanan dan keamanan negara dari berbagai sumber, baik melalui wawancara, membaca, maupun melakukan pengamatan secara berkelompok. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ingatlah, kalian adalah generasi penerus bangsa. Masa depan Indonesia berada di tangan kalian. Lakukanlah yang terbaik, apapun yang bisa kamu lakukan untuk membangun negara ini menjadi lebih maju dan dapat berdiri sama tinggi di kancah dunia internasional. Indonesia tercinta, Indonesia yang terbaik, Pancasila di benak kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat yang ada di samping kamu.